Action. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil madrasah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siswa-siswi yang Pak Ustadz cintai, pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Rabbul Izzati yang mana telah menakdirkan kita untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan pasaran kitab Safinatul Najah yang ke-30 ya. Ini sekaligus penyelesaian. Setelah ini kita tamat pasangan kitab Safinah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah pada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya serta seluruh umatnya sampai akhir. Amin ya Allah. Sebelum kita mulai kajian kitab Safinatul Najah, kita bacakan dulu surah Al-Fatihah dikhususkan kepada musannif kitab Safinatul Najah, juga kepada guru-guru kita yang sudah mentransfer ilmu kepada kita semua. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin dan bi'atin li kulli syai'in wa ala niyatin anna Allah yaghfir lana dhunubana wa yuyassir lana umurana wa yuhajjir masinan wa khususun Safinatul Najah wa ila masyarifina wa masyarifina wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, mari kita mulai kajian Safinatul Najah ini. Silakan dibuka halaman 114. Silakan, sudah halaman 100. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamul iftari. Wa aqsamul iftari. Bagian-bagian buka puasa. Bagian-bagian buka puasa. Arba'atun ada 4. Arba'atun ada 4. Aiton juga. Aiton juga. Ma yalzamu. Ma yalzamu. Pertama sesuatu yang wajib. Pertama sesuatu yang wajib. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Al-qadha'u qada'. Al-qadha'u qada'. Wal fidyatu dan fidyah. Wal fidyatu dan fidyah. Wa huwa isnani. Wa huwa isnani. Yaitu ada 2. Yaitu ada 2. Al-awwalu al-iftaru. Al-awwalu al-iftaru. Yang pertama buka. Yang pertama buka. Li khaufin karena takut. Li khaufin karena takut. Ala ghairihi atas yang lain. Ala ghairihi atas yang lain. Wasani dan yang kedua. Wasani dan yang kedua. Al-iftaru buka puasa. Al-iftaru buka puasa. Ma'a takhiri qada'in. Ma'a takhiri qada'in. Serta mengakhirkan qada. Serta mengakhirkan qada. Ma'a imkanihi. Ma'a
serta memungkinkan qada hatta ya'tiya hingga datang Ramadan akhara yang lain wa thaniha dan yang kedua ma yalzamu sesuatu yang wajib fihi di dalamnya al-qadha dunal fidyati tidak fidyah wa huwa yaitu yaksuru banyak kamukma alaihi seperti orang epilepsi wa thalisuhuma dan yang ketiga ma yalzamu sesuatu yang wajib fihi di dalamnya al-fidyatu fidyah dunal qadai tidak qada wa huwa syaikhun kabirun yaitu orang tua renta wa rabi'uha dan yang keempat la tidak wajib qada wala dan tidak wajib fidyah wa huwa al-majnunu yaitu orang gila alladzi lam yata'adda yang tidak sengaja bijununihi sebab gilanya. Baiklah siswa-siswi yang Pak Ustaz cintai, untuk penjelasannya pasal ini menjelaskan pembagian berbuka puasa ditinjau dari sudut hukum dan juga ditinjau keharusan bagi yang berbuka puasa di bulan Ramadan itu setelahnya diharuskan mengerjakan apa. Untuk pembagian berbuka puasa di bulan Ramadan ditinjau dari sudut hukum itu ada 4 macam hukum. Jadi bisa memilih mau berbuka boleh, mau tidak juga tidak apa-apa, mau lanjut puasa juga tidak apa-apa. Bagi siapa? Nah ini contohnya kama fil musafiri wal maridi, yaitu bagi orang yang sedang dalam perjalanan dan bagi orang yang sedang sakit. Apakah setiap orang yang melakukan perjalanan di bulan Ramadan itu boleh berbuka puasa? Jawabannya tidak. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, perjalanannya itu harus seukuran sholat bisa dikosor. Yaitu kalau dalam bahasa kita fikih 4 hari itu ya disebutnya marhalatani, itu dikonversikan kurang lebih 81 km. Harus jarak jauh minimal 81 km. Syarat kedua, perjalanannya harus perjalanan yang diperbolehkan, jangan perjalanan tujuan maksiat. Seperti apa contohnya? Seperti perjalanan mau berdagang, atau perjalanan silaturahim, perjalanan melamar untuk istri, atau perjalanan menikah, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu kalau perjalanannya tujuannya maksiat, mau membunuh orang misalkan, atau mau memutuskan silaturahmi, nah itu tidak boleh dibatalkan puasa. Kemudian perjalanannya harus dimulainya malam hari, harus sebelum terbit fajar, harus sebelum subuh dimulai perjalanan. Nah itu baru boleh puasanya dibatalkan bagi yang perjalanan. Kemudian hukumnya boleh berbuka puasa bagi orang yang sakit. Yang sakit yang bagaimana yang diperbolehkan untuk berbuka puasa?
yaitu yang sakitnya itu apabila ketika saum dalam keadaan sakit terus dia memaksakan sakit, itu akan berbahaya bagi dirinya. Misalkan kata dokter, kamu jangan puasa dulu ya, karena kalau kamu puasa itu organ tubuh kamu akan ada yang rusak. Nah, maka itu boleh berbuka puasa. Ukuran ringannya atau standar ukuran saum yang boleh berbuka puasa ketika sakit itu adalah apabila sakitnya membolehkan tayamum. Kalau misalkan orang sedang sakit terus kata dokter, kamu gak apa-apa, gak wudhu juga, baiknya tayamum demi kesehatan, nah itu otomatis berarti saumnya pun boleh berbuka. Itu standar ringan ya, ukurannya seperti itu. Bagaimana kalau sakitnya ringan, kayak sakit telinga atau sakit gigi atau panu, kadas, urap ya, atau rorombeheun. Rorombeheun itu apa bahasa Indonesianya? Perpecahan antar suku ya. So, kalau kata ahli imam rorombeh. Nah itu mah tidak boleh berbuka. Kalau berbuka dosa, karena itu penyakit yang tidak ada hubungannya dengan madarat pada tubuh kita. Itu tidak boleh berbuka. Jadi sekali lagi, orang sakit boleh berbuka puasa itu kalau sakitnya bisa membahayakan dirinya kalau digunakan untuk berpuasa. Seperti itu, paham ya sampai sini? Nah selanjutnya, wala tidak wajib dan juga tidak jaiz. Ketika Ramadan dia mau berbuka, itu hukumnya tidak wajib, tidak jaiz. Buat siapa? Kama fil majnuni, seperti orang gila. Jadi orang gila itu bebas. Di bulan Ramadan siang hari dia mau berbuka boleh, mau lanjut saum boleh. Misalkan lihat orang gila sedang lewat, dia makan-makan, jangan ditegur, gak usah ditegur. Kalau kita tahu dia itu gila, gak usah ditegur. Gak usah telepon Satpol PP nih ada yang berbuka berani sih, gak usah. Karena itu orang gila. Orang gila itu kata Rasulullah, rufi'al qalamu an thalathatin. Jadi si pena itu diangkat dari 3 golongan. Di antaranya bagi orang gila sampai dia sembuh. Nah seperti itu. Yang duanya lagi itu dari anak kecil sampai dia balik, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Itu tidak dicatat amal baik dan amal buruknya. Paham ya? Seterusnya yang keempatnya, wa muharramun, dan buka puasa yang diharamkan. Bagi siapa? Kaman afara qada Ramadana ma'a tamakunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Ini mah berbuka puasa teh haram hukumnya, yaitu bagi orang yang mengakhirkan qada Ramadan padahal dia mampu, dia imkan, tapi tidak mengerjakan sampai waktunya sempit. Misalkan begini, ada perempuan, misalkan Ramadan ini ya, Ramadan 1443 Hijriah, ada perempuan itu haid selama berapa hari, misalkan 5 hari, haid 5 hari. Nah, berarti harus diqadha ya, harus diqadha nih. Nah, selesai Ramadan, datang Syawal, dia tidak mau qadanya, tidak langsung mau qadha, malas nanti aja, masih banyak waktu, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masih banyak waktu, malas misalkan ya. Terus bulan berlalu sampai dekat lagi ke waktu Ramadan yang akan datang. Misalkan datang lagi ke bulan Sya'ban, dia awal Sya'ban masih malas. Nah pas ke tanggal 25 Sya'ban, itu kan 5 hari lagi Ramadan lagi ya, waktunya mau habis. Nah dia baru mengqadha. Nah maka itu qadanya itu dia haram berbuka. Kenapa? Karena gak ada waktu lagi. Dia sudah tidak punya waktu lagi untuk mengqadha. Nah seperti itu. Paham ya? Selanjutnya, nah yang barusan di logat, wa aqsamul ifthari arba'atun. Nah ini konsekuensi bagi orang yang berbuka di bulan Ramadan. Ini ada akibatnya. Ada yang harus mengqadha,
ada harus qada dan fidyah, ada harus qada tanpa fidyah, ada yang harus fidyah tanpa qada. Nah, di sini ada penjelasan. Yang pertama, ma yalzamu fihil qada wal fidyah wa huwa ithnani. Yang pertama, kalau orang berbuka puasa di bulan Ramadan, nanti setelah selesai bulan Ramadan, dia itu wajib qada juga wajib fidyah. Fidyah itu memberikan makanan pada orang miskin seukuran sekali makan, tapi untuk 1 hari. Kalau ukuran sekarang 1 kali makan 20.000, berarti dia harus membayarnya 40.000. Jadi makan pagi hari dan makan sore hari. Kalau mau dibuangkan, kalau mau ngasih makanannya boleh. Nah, dia wajib qada juga wajib fidyah. Bagi siapa? 1, bagi yang berbuka puasa li khaufin ala ghairihi, karena dia takut kepada orang lain. Ini misalkan bagi perempuan juga nih. Perempuan misalkan setelah melahirkan sudah beres nifasnya gitu ya, datang bulan Ramadan, dia harusnya saum, tapi dia sedang menyusui. Tapi kalau saya menyusui dan saya puasa, saya takut nih air susu saya bermasalah. Takutnya ke siapa? Takutnya ke bayinya nih. Bayinya takut kenapa-napa. Jadi kata dokter juga, saya mah harus berbuka, jangan saum. Karena kalau saum bisa membahayakan bayi. Nah itu dia boleh tidak berbuka puasa, dia boleh tidak berpuasa, tapi nanti konsekuensinya dia harus mengqada juga membayar fidyah. Kasusnya tidak itu saja ya, pokoknya patokannya kalau dia berbuka puasa alasannya karena ingin menyelamatkan orang lain, karena takut pada orang lain, nah itu konsekuensinya nanti harus qada juga harus fidyah. Atau misalkan gini, Kevin misalkan ya sedang puasa nih, ada orang yang harus diselamatkan, tapi saya harus buka dulu nih agar menyelamatkan dia. Atau misalkan menyelamatkan orang yang sedang tenggelam, dan Kevin harus berenang, dan berenangnya ternyata kemasukan air ke mulut. Nah itu kan berbukanya karena takut pada orang lain, karena menyelamatkan orang lain. Nah nanti setelah Ramadan selesai itu harus qada juga harus fidyah. Seperti itu. Yang kedua, al-iftaru ma'a ta'khiri qada'i ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadanun akhar. Nah, ini mah bagi orang yang punya qada, yang punya saum yang harus diqada, kemudian dia tidak sempat mengqadanya. Misalkan ada perempuan haid 5 hari setelah selesai Ramadan, Syawal dan seterusnya, dia tidak sempat mengqada sampai datang Ramadan yang lainnya. Waduh, maka itu nanti setelah selesai Ramadan yang itu harus qada juga harus fidyah. Hukuman itu harus fidyah. Makanya kalau kita punya saum yang harus diqada, begitu datang Syawal harus langsung diqada. Misalnya nih Samsa Ramadan ini batal saumnya 5 hari karena haid misalkan. Setelah datang bulan Syawal itu harus langsung diqada. Bagusnya seperti itu. Jadi bonusnya kita dapat pahala qada, kewajiban mengqada terlaksanakan, juga kita dapat pahala saum sunnah Syawal. Kata Rasulullah, saum sunnah Syawal 6 hari mengikuti saum Ramadan itu nanti pahalanya sama seperti saum 1 tahun. Itu hitungan ringannya 30 hari sebulan Ramadan ya, hari 10 lipat kebaikan, pahala kebaikan jadi 300, tambah 6 hari Syawal, hari 10, 60, jadi 360 hari. Jadi saum Ramadan full 1 bulan, dilanjutkan dengan saum sunnah Syawal 6 hari, sama dengan saum 1 tahun pahalanya. Insyaallah. Itu hitungan minimal ya, karena di bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan terus sampai bisa menjadi 1000. Nah, keempatnya tidak wajib qada juga tidak wajib
fidya. Bagi siapa? Wa huwa al-majnunul ladzi lam yata'adda bi jununihi, yaitu bagi orang gila yang tidak sengaja dengan gilanya. Lanjutkan ya, sorry karena waktunya mungkin lanjutkan, kita menolak lagi. Ikuti Pak Ustaz. Faslun. Ini pasal. Alladzi, sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Mimma yasilu ilal jaufi, dari sesuatu yang sampai ke lubang kuku. Sab'atu afrodin, 7 perkara. Ma yasilu, pertama sesuatu yang sampai. Ilal jaufi, ke lubang tubuh. Binisyanin, sebab lupa. Au jahlin, atau tidak tahu. Au ikrahin, atau dipaksa. Wa bijiryani raikin, dan sebab mengalirnya budak. Bima baini asnanihi, antara gigi-giginya. Waqad ajaza, dan sungguh ia tidak mampu. An majihi, meludahkannya. Li'udrihi, karena uzur. Wa ma wasala, dan sesuatu yang sampai. Ilal jaufi, ke lubang tubuh. Wa kana gubara tariqin, berupa debu jalan. Wa ma wasala, dan sesuatu yang sampai. Ilaihi, ke lubang tubuh. Wa kana gurbarata daqiqin, berupa butiran tepung. Au zubaban, atau lalat. Toiron, yang terbang. Au nahwihi, atau semisalnya. Siswa-siswi yang Pak Ustaz sayangi, pasal ini menjelaskan sesuatu yang tidak membatalkan saum, walaupun ada yang masuk ke tubuh ini, ada yang masuk ke lubang, dan lubang itu ada terusannya ke tubuh. Itu ada 7. 1, yang masuk ke lubang yang ada terusannya ke tubuh karena lupa, atau karena bodoh, karena tidak tahu, atau karena dipaksa, karena terpaksa. Misalkan Bima pulang ke rumah setelah capek main, misalkan dari teman, pas di rumah ada air di meja, gak lupa, maksudnya gak ingat, lupa sama sekali, terus minum habis 1 gelas. Pas beres, oh lupa, saya sedang salah. Batal gak sahurnya? Enggak, karena dia minumnya karena lupa. Walaupun habis 2 piring makan, kalau lupa gak apa. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya Allah yang memberikannya. Tapi harus lupa, jangan pura-pura lupa. Pura-pura batal, karena Allah Maha Tahu. Atau pura-pura dipaksa, janjian dulu, paksa saya ya, oh ya, nah itu batal. Allah Maha Tahu. Nah, kedua, wa bijiryani raikin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majihil li udrihi. Keduanya, ada yang berjalan nih di antara gigi. Misalkan sebelum sahur kita makan, gak sempat gosok gigi misalkan. Nah, setelah sholat subuh, ini asa ada makanan nih, ada rasa makanan atau gimana nih? Meludahkannya juga sulit karena mungkin di dalam ruangan atau gimana. Terus ketelan, itu kalau uzur, kalau ada alasan sulit untuk mengeluarkannya, tidak batal. Kecuali kalau misalkan ada sisa makanan nih, kita ini kan untuk meludahkan, untuk membuang, tapi sayang nih, lumayan tambah tenaga misalkan.
dimakan itu batal. Dia harus dikeluarkan sisa makanan. Kalau sulit mengeluarkannya atau tidak sengaja kemakan, itu tidak membatalkan puasa. Wa ma wasala ilal jawfi wa kana baru tariqin. Yang seterusnya yaitu ada sesuatu yang masuk ke lubang yang terusan ke tubuh kita, dan itu adalah debu jalan. Kita sedang jalan nih, jalan kaki, jalan, ada debu masuk ke hidung, kerasa masuk ke hidung. Nah, itu batal tidak sahurnya? Tidak. Kalau debu jalan itu dimaafkan oleh Allah. Seterusnya wa ma wasala ilaihi wa kana berbaladu daqiqin. Dan sesuatu yang masuk seperti debu dari tepung. Misalkan nih, neng bantu mama mau bikin bala-bala, ada tepungnya misalkan ya. Ini terlupa misalkan ada debunya, kehisap, batal kan? Enggak, itu dimaafkan. Awunubaban toiron awnawi, atau ada semacam lalat atau nyamuk atau serangga masuk, itu juga tidak apa. Kita sedang menguap, misalkannya ada lalat, gak sempat diludahin, masuk, itu gak batal. Ada lalat masuk gak sengaja, kemakan, gak apa-apa. Tapi jangan jadi lagi, ada lalat lagi gak mau dimakan lagi, itu jangan. Ini mah kalau gak sengaja masuk, tidak membatalkan salah. Baiklah siswa-siswi, alhamdulillah pasaran Safinatun Najah sudah selesai ya. Di kitab ini ada doa dari musallin, kita bacakan ya, boleh diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alallahal karim bijahi nabiyyihil wasim ayyukhrijani minad dunya musliman wa walidayya wa ahibai wa man ilayya tama wa ayyaghfirli wa lahum muhammadin wa lamama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Rasulil Malahim Habibillah Al-Fatihil Khatim wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semua orang yang ikut andil dalam pelaksanaan pasaran kitab Safinatun Najah, Allah muliakan dunia akhirat. Semoga menjadi kebaikan, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi murid-murid semua, bermanfaat bagi orang yang ikut andil itu, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.